satu ayat penunduk sukma, yaitu ada di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-21. Gunung saja tunduk, apalagi hanya manusia. Gunung bisa ditundukkan dengan satu ayat, yaitu di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21. Tetapi ada tata cara membacanya. Oleh sebab itu simaklah tata cara mengamalkan satu ayat ini, dan terimalah ijazah ini dengan ucapan qabiltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami yang ingin menundukkan sukmanya orang yang dikendaki, yang ditundukkan adalah sukmanya, karena yang menggerakkan manusia ini adalah sukma. Setiap manusia memiliki raga, sukma dan nyawa. Ada raga, ada sukma dan nyawa. Nah, raga ini adalah badan jasad ini adalah raga. Kemudian sukma di dalam bahasa Arabnya namanya nafsun. Nafsun ini ada 7 tingkatan menurut Al-Quran. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia, nafsun itu seolah-olah cenderungnya negatif, konotasinya negatif. Padahal nafsun ini adalah penggerak jiwanya atau sukmanya, yang menggerakkan raga disebut nafsun. Di dalam bahasa kita namanya sukma atau jiwa. Kemudian ada faktor yang menyebabkan hidup disebut nyawa. Nyawa itulah sebagai faktor kehidupan. Sehingga apabila manusia sudah lepas nyawanya sudah lepas dari raga, maka manusia itu akan mati. Nah, nyawa ini di dalam bahasa Arabnya namanya roh. Roh itu nyawa. Rohon itu satu ya, satu roh, satu nyawa. Kalau banyak nyawa namanya arwah. Arwah itu banyak, roh banyak nyawa. Nih dalam bahasa Indonesia nih diperhatikan, raga, sukma, nyawa. Raga, sukma, nyawa. Dalam bahasa Arabnya jasad, nafsun dan roh. Jasad, nafsun dan roh. Nah, ketika kita ingin menundukkan sukma nafsunya banyak orang akan tunduk kepada kita, maka bacakan satu ayat di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21. Perhatikan nih bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ini satu ayat saja harus hafal loh ya, kan namanya mantranya, masa nggak hafal? Ya kalau kita ingin melakukan segala sesuatu ya harus hafal. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, lau anzalna, kalau seandainya menurunkan oleh kami, kata Allah, hadza pada ini Al-Qur'ana, wujudnya Al-Qur'an, 'ala jabalin, di atas suatu gunung, la ra'aitahu, maka sungguh akan melihat oleh engkau Muhammad hu, kepada gunung itu, khasyian, dalam keadaan khusyuk, tunduk, manut, takluk, mutasaddian, dalam keadaan pecah, bahkan saking tunduknya bisa pecah, retak,
Mengapa? Min khasyatillahi, karena takut kepada Allah. Ini adalah janji Allah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini di atas suatu gunung, maka engkau akan melihat gunung itu akan tunduk, patuh, khusyuk, dalam keadaan retak, dalam keadaan pecah, karena gunung itu takut kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wa tilka, bermula itu, al-amthalu, yaitu misal-misal, contoh-contoh. Nadribuha, menjadikan oleh kami, kata Allah, kepada amthal, linnasi, untuk manusia. Lah, untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa. Mengapa manusia dikasih amthal, misal-misal, percontohan itu? La'allahum, agar semoga mereka manusia yatafakkaruna, yaitu berfikir oleh mereka manusia. Manusia hendaklah berfikir. Nah, fikir dengan akal itu dua hal yang berbeda, ya. Antara fikiran dengan akal itu dua hal yang berbeda. Inilah yang harus dipahami. Kalau fikiran itu di otak itu di kepala. Jadi kalau kita mikir biasanya kan megang kepala. Karena fikiran itu memang ada di otak ada di kepala. Sedangkan akal menurut Al-Quran ada di dalam hati. Jadi akal itu ada di dalam hati itu ada di dada. Sedangkan fikiran ada di otak itu di kepala. Nah, percontohan dari Al-Quran ini bisa diakal dan juga bisa difikir. Bisa difikir dan bisa diakal. Nah, tata caranya bagaimana kalau kita ingin menundukkan si fulan atau fulanah? Tata caranya adalah baca ayat ini mulai dari ta'awud, kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Mengapa surat Al-Fatihah? Lah, kalau kita langsung membaca Al-Quran seluruhnya kan tidak bisa. Makanya kita cukup menggunakan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu disebut Al-Quranul Azim. Al-Fatihah sendiri itu Al-Quranul Karim. Jadi membaca satu ayat ini kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dengan maksud dan tujuan ingin menundukkan sukmanya siapa. Ya, prakteknya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan maksud dan tujuan ayat-ayat itu kita masukkan ke dalam sukmanya orang yang kita tuju. Silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.